Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Kodrat Yusuf Nugraha. Biasanya saya membahas tentang dunia olahraga, dunia pendidikan, baik itu pendidikan olahraga, kemudian juga kepelatihan olahraga, dan lain sebagainya berkaitan dengan keolahragaan dan dunia kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tips bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bugar seperti halnya orang-orang yang ada di pedesaan. Nah, kebetulan sekarang kalian bisa lihat di belakang saya udaranya cukup sejuk, cukup indah, rindang, banyak sekali pohon-pohon. Ini saya sedang ada di sebuah desa yang memang saya lihat dan saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang usianya sudah di atas 50, di atas 60, bahkan ada yang di atas 70, tetapi kondisi badannya masih sangat bugar dan sehat. Nah, lalu apa sih rahasia mereka? Pengen tahu lebih jelas? Ikuti terus video berikut ini. Oke, sebelum saya membahas tentang tips bagaimana sih orang-orang desa itu bisa hidup sehat dan bugar sampai di usia sekian puluh tahun, izinkan saya untuk menjelaskan poin-poinnya secara seperti ini ya, sambil ngevlog ya, biar agak-agak sedikit seru nih. Kebetulan view-nya juga bagus banget nih, saya sedang berada di sebuah desa yang memang tempatnya sangat bagus banget. Di belakang saya ada kolam, ada pohon-pohon, ada kebun-kebun. Di sebelah sana juga ada sawah. Saya akan menjelaskan sambil berjalan. Kita telusuri area sekitar sini. Oke, tips yang pertama adalah mereka itu bangun lebih awal ya. Bangun lebih awal, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud. Dan biasanya mandi di jam kurang lebih jam 5 atau jam setengah 5 lah ya, sebelum sholat subuh itu mereka sudah mandi. Dan kemudian lanjut pergi ke masjid. Nah, di sini yang unik adalah masjidnya itu nggak terlalu dekat dengan rumah, jadi dari sekitar penduduk itu lumayan lah jaraknya, dan akses ke masjidnya pun kalian bisa lihat jalanannya itu tidak landai, jadi benar-benar naik turun. Nah, itu dari awal, dari ketika mereka ke masjid sudah melakukan aktivitas gerak yang cukup lumayan berat ya. Jadi mereka ke masjid juga menelusuri jalan-jalan yang berliku atau naik turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aktivitas mereka sehari-hari itu lebih banyak untuk ke kebun, ke sawah, ke ladang, ataupun ke kolam ikan ya. Yang ke kebun biasanya bercocok tanam, menanam pohon, mengambil pisang, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk membersihkan kebun-kebunnya ya kan. Nah, untuk yang ke sawah ada yang menanam padi, ataupun misalnya panen, ataupun ya mengecek saluran perairan atau membersihkan sekitar sawah. Oke, jadi benar-benar aktivitas mereka itu benar-benar melibatkan semua komponen fisik atau tubuh ya. Jadi benar-benar bergerak aktif, makanya fisik mereka itu terlatih, itu salah satunya. Kemudian yang ke kolam misalnya ada juga yang memberikan umpan ikan, mengambil ikan, dan ya seperti itulah kegiatan-kegiatannya. Jadi seru banget. Oke, itu tips yang berapa tuh? Ketiga ya. Nah, sambil saya berjalan, oh sebentar nih agak gelap dikit ya. Ini karena memang di daerah yang cahayanya kurang nih. Oke, saya udah agak masuk hutan nih. Oke, udahnya bagus banget. Kemudian tips selanjutnya adalah aduh, sebentar licin. Tips selanjutnya adalah aktivitas mereka ke sawah, ke ladang, ataupun ke kolam, itu jalanannya naik turun. Ya, seperti yang saya lakukan sekarang nih. Jadi jalannya naik, turun, kemudian juga kalau hujan licin. Jadi benar-benar mulai dari segi fisik ya. Aspek fisiknya apa yang terlatih? Mulai dari kekuatannya, daya tahannya, kemudian juga keseimbangannya di mana? Ketika turun ataupun naik suatu area dengan area yang licin dan hanya beralaskan menyeker atau pakai sandal jepit, itu sangat sulit ya kalau untuk yang belum terbiasa. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa, itu aspek keseimbangannya sudah terlatih. Selanjutnya adalah mereka dalam mengkonsumsi makanan juga terhindar dari yang namanya makanan cepat saji.
Ya kan? Karena memang di sini sudah tersedia semua makanannya, bahkan higienis. Proses masaknya pun terbilang cukup higienis atau steril. Begitu ya, kenapa orang-orang kampung atau orang-orang di desa itu lebih memiliki daya tahan tubuh yang lebih bagus, kondisi fisik yang prima. Nah, salah satu hal yang bisa diambil positifnya atau yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita coba ikuti kebiasaan mereka seperti apa. Artinya nih, misalnya kalau di perkotaan, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bangun lebih awal ya. Kemudian mandi sebelum sholat subuh. Tentunya sholat subuh pun harus tepat waktu. Nah, selanjutnya aktivitas di pagi hari yang bisa kita lakukan adalah apa? Jangan tidur lagi, kemudian kita harus aktif bergerak. Bisa seperti apa? Misalnya kita bisa jalan komplek, atau misalnya kita bisa membereskan rumah. Sebentar, ada motor. Terus. Oke, ini ekstrim sekali jalanannya. Siap. Tuh, ini jalanan kecil tapi masuk motor dan di dalam hutan. Oke, selanjutnya apa tadi? Ini natural aja ya. Saya mencoba menyampaikan secara natural supaya ya apa adanya seperti ini. Jadi saya ingin memberikan dalam video kali ini adalah suatu hal yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kebetulan memang saya sedang berada di suatu lokasi yang cukup menarik, cukup bagus sekali, cukup indah. Oke, tadi sampai mana? Jadi ketika misalnya bangun setelah sholat subuh, pagi-pagi itu jangan tidur lagi, kita harus punya aktivitas lain. Aktivitas gerak, bisa itu olahraga secara teratur, ya kita benar-benar setting jadwal itu untuk olahraga, atau kita bisa mengaktifkan tubuh kita dengan apa? Dengan beraktivitas, membereskan rumah, membereskan tempat tidur, ya kan? Kemudian, apalagi di siang harinya berarti selain aktivitas kita yang rutin, misalnya kerja atau belajar, kita harus tetap ada aktivitas yang kita lakukan. Misalnya, kalau anak-anak belajar, sekarang kan zamannya menghadap laptop ya. Banyak sekali orang yang sekarang itu bekerja di depan laptop. Nah, dalam waktu-waktu istirahat atau senggang, usahakan kita jangan hanya duduk di kursi saja, tetapi kita bisa mengambil sekitar 2 atau 5 menit untuk melakukan aktivitas pemanasan atau stretching atau gerak-gerak olahraga, misalnya push up, sit up. Kita selingi waktu-waktu senggang kita dari rutinitas kita dalam belajar ataupun dalam bekerja itu dengan aktivitas gerak atau olahraga. Nah, kemudian untuk konsumsi makanan, kita juga harus mencoba untuk lebih disiplin mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat dan bergizi tentunya. Itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Dengan mohon maaf jika misalnya kontennya ini kurang begitu menarik, tetapi saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru dari channel YouTube saya. Support terus channel Kodrat Nugraha sehingga bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat tentunya dalam dunia olahraga, pendidikan, dan juga hal-hal lainnya. Tentunya hal-hal yang positif ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang ini menurut kalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.